Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mereview latihan 7 ya, beberapa bacaan di luar kaidah. Nah, jadi ada dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang cara membacanya itu tidak sesuai kaidah asalnya, begitu ya, kaidah tajwid pada asalnya. Nah, langsung saja ya, kita lihat nomor 1 ya, pada nomor 1 dan nomor 2 ya. Pada kalimat-kalimat yang digarisbawahi ada huruf-huruf nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah ya nun mim wawu gitu. Nah, maka kalau kita mengikuti kaidah tajwidnya idgham bi gunnah, kita harusnya membacanya duya ya, memasukkan disertai dengan dengung ya. Tapi karena ini adalah bacaan khusus ya, di luar kaidah yang tidak mengikuti kaidah asalnya, maka untuk bacaan-bacaan yang tertulis di sini ini dibaca izhar ya. Ya, membaca izhar pada kalimat ad-dunya, bunyanun, sinwanun, dan qinwanun. Ya, nomor 1 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Ya, perhatikan juga bacaan ininya ya, ikhfa'nya ya. Wa nakhilun sin pakai shad, sinwanun. Saya baca ulang ya. Wa zar'u, tahan masuk ya ke huruf waw disertai dengan dengung. Wa zar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa. Nah, ini ada nun bertemu waw, tahan disertai guna, sama ya sinwani itu juga tahan disertai guna. Kemudian belum selesai ya kalimatnya tadi ya. Wa zar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Ya, berikutnya wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah qinwanun ya, bukan kiwanun. Berikutnya nomor 3, ini kaidah tentang bacaan di luar kaidah mad silah qasiroh ya. Jadi mad silah qasiroh itu kaidahnya begini. Ha domir ya, ini ya, hak pengganti ini. Nah, hak domir ini dibaca panjang ketika huruf sebelumnya itu adalah huruf hidup atau huruf yang memiliki harokat. Nah, itu dibaca panjang. Tapi 3 bacaan ini adalah bacaan-bacaan yang berada di luar kaidah mad silah qasiroh tersebut. Nah, kita lihat penjelasannya. Ya, mad silah qasiroh ya, bacaan di luar mad silah qasiroh ya. Hak domir dibaca panjang pada kalimat fihi ya. Harusnya kan kalau mengikuti kaidah mad silah qasiroh, hi itu panjang kalau sebelumnya huruf hidup ya. Tapi ini huruf mati ya, berarti ini tidak sesuai dengan mad silah qasiroh. Kemudian ha ya, maaf, ha domir dibaca pendek pada kalimat ya robbahu lakum
yardahu, hu itu kan ini ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat atau huruf hidup. Nah, tapi hu-nya itu dibaca pendek. Harusnya hu itu dibaca panjang kalau mengikuti kaidah. Nah, tapi ini karena bacaan di luar kaidah berarti tidak sesuai begitu ya dengan kaidah asalnya. Nah, dan yang terakhir adalah ha dhamir dibaca sukun. Nah, padahal sebelumnya ada huruf yang berharokat atau huruf hidup. Nah, ini ya 3 bacaan ini yang tidak sesuai dengan kaidah mad silah qasiro, di mana ha dhamir harusnya dibaca panjang ketika didahului dengan huruf hidup atau huruf berharokat. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama ya, ha dhamir dibaca panjang padahal sebelumnya adalah huruf sukun atau huruf mati. Yudha'af lahul 'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa in tashkuru yardahu lakum. Ini yang kedua, ha dhamir dibaca pendek padahal sebelumnya huruf hidup. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Nah, berikutnya bacaan di luar kaidah yang nomor 4 ya. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, dengan catatan ya lebih masyhur untuk membaca huruf yang ada di atasnya ya. Jadi misalnya ini ya, wayabsutu, sebetulnya boleh membaca pakai shad ya, wayabsutu ya, tapi lebih utama membaca huruf yang berada di atas, yang tertulis di atas. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, sutu ya, kita praktekkan huruf yang ada di atas ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, afwan, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah pakai yang sin. Berikutnya sin ada di bawah ya, shadnya di atas, berarti lebih utama untuk membaca menggunakan huruf shad. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun lasta alaihim bimusaytir. Berikutnya nomor 5 di surat Ar-Rum ayat 54 ya. Sebetulnya ini ada 3 kalimat ya yang digaris bawahi ya. Perhatikan ada kalimat yang tersusun dengan huruf yang sama ya, do'fin, do'fan begitu. Nah, di luar kaidahnya adalah ini ya, kita ya, huruf dha boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhamma, dengan syarat harus sama ketiganya ya pada ayat ini ya, pada surat Ar-Rum ini. Allahul ladzi, maaf saya pakai yang ada garis bawahnya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah ya. Jadi tadi saya membaca menggunakan harokat dhammah ya.
Jadi kalau yang pertama berharokat domah, yang kedua juga harus berharokat domah huruf do-nya, yang ketiga pun juga harus berharokat domah. Jadi nggak boleh misalnya yang pertama kita pakai fathah, yang kedua pakai fathah, yang ketiga pakai domah, tidak boleh. Jadi kalau mau membaca fathah ya fathah semua, membaca domah ya domah semua. Kalimat du'fin, do'fan gitu ya, menjadi du boleh. Nah, tinggal pilih yang mana ya. Nah, tapi nanti ketika ujian, ketika bertemu ayat ini, maka silahkan membaca keduanya. Ya, diberitahukan membaca yang berharokat fathah, bacakan ayatnya. Kemudian yang kedua membaca berharokat dhamma, bacakan ayatnya. Nah, berikutnya ya, bacaan di luar kaidah yang nomor 6. Nah, pada nomor 6 ini ada 3 cara membaca. Ya. Itu surat Al-Haqqah ya. Ya, boleh dibaca waqaf, boleh dibaca sakta, dan boleh diidghamkan ketika membaca wasol. Ya, ayat 28 sampai 29 ini. Surat Al-Haqqah. Ya, saya mau membaca yang waqaf dulu ya. Jadi berhenti pada akhir ayat, kemudian mengambil nafas, baru melanjutkan ke ayat berikutnya. Afwan. Alhamdulillah. Ma aghna anni maliyah. Ambil nafas dulu. Halaka anni sultaniyah. Ya, kemudian yang kedua membaca saktah ya, jadi berhenti pada akhir ayat 28 tapi tidak mengambil nafas selama 2 harokat ya, jadi jangan mingkem ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan yang ketiga membaca wasol ya, mengidghamkan ketika membaca wasol ayat 28 ke 29, menggabungkan maksudnya ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, catatan pada ayat ini ya, perhatikan biasanya itu sering ini ya, aghna ini sering dibaca pendek, aghna anni maliyah begitu, atau anninya yang dibaca pendek, aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, hati-hati ya di sini, aghna anni, nah itu 2 harokat, jangan dibaca pendek ya. Biasanya itu sering ma aghna anni maliyah ya, kedua-duanya pendek gitu atau salah satunya. Nah, semuanya panjang 2 harokat. Kemudian anni nun tasydid tahan dulu beserta guna beserta dengung. Ya, kemudian yang terakhir ya, nomor 7, bacaan di luar kaidah yang ketujuh adalah bisa kita lihat ya di surat An-Naml ini ya. Nih, kalimat ini. Nah, ada 2 cara membaca ya di sini ya. Yang pertama dibaca waqaf, yang kedua dibaca wasol. Tapi dalam bahasan kita hari ini adalah membaca waqaf. Nah, membaca waqaf ini ada 2 cara. Yaitu yang pertama, ketika kita terpaksa waqaf pada kalimat ini ya, yang digaris bawahi ya-nya ya, kita lihat ya ada ya di sini. Nah, ya ini ketika waqaf boleh dibaca, boleh tidak. Nah, saya contohkan ya, kalau ya-nya dibaca, maka ketika ya-nya dibaca, dalam artian ketika waqaf ya-nya dibaca, ya itu menjadi sukun, maka huruf ni itu menjadi panjang 2 harokat. Ya, ini versi dibaca ya, ya-nya dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani fama atani Allahu khairum mimma atakum. Nah, yang kedua, ya-nya tidak dibaca ketika wakof di kalimat ini. Ya, maka kalau ya-nya tidak dibaca dalam artian ya ini hilang, huruf terakhirnya adalah huruf nun. Maka huruf nun yang berharokat sukun ya ketika wakof. Ya, maka cara membacanya panjang 4 harokat. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ya, insyaallah itu. Barakallahu fiik. Semoga bisa diulang-ulang di rumah ya dan menjadi bacaan yang familiar.